mengajarkan sama sekali, saya hanya mau sharing saja. Tapi sebelum saya share, materi ini, saya ingin minta tolong Pak Ferdi untuk men-share video, eee, Ar Arno Suasana Segar, Pak. Halo Pak Ferdi? Iya Pak, sebentar, siap. Iya, makasih Pak. Iya Pak. Kita tonton dulu video sebentar ya, Bapak Ibu, kurang lebih. I'm here to talk about success. The first rule of success is to have a vision. You see, if you don't have a vision of where you go, and if you don't have a goal where you go, you drift around and you never end up anywhere. I mean, as you know, I was born in 1947 in Austria after the Second World War. So I was very fortunate that I stumbled onto my vision. And I didn't really like Austria when I grew up. I couldn't wait to get out of there. I couldn't see myself becoming a farmer or a worker in a factory or anything like that. Even though my parents wanted me to stay there and have a normal life. But that was their vision, not mine. My vision was totally different. I felt that I was born for something special, for something unique, for something big. Then one day I went to school. I remember I was 11 years old, and they showed a documentary about America. And there they showed in this documentary the huge skyscrapers, the high-rises, the huge bridges, the 6-lane freeways, and all of this stuff. And I said to myself, that's where I want to be. I don't want to be around here with these little farmhouses and these little buildings. I want to be in America. One day after school, I walked by a store in Graz. So I went inside and I looked around, and then I saw a magazine. I saw a bodybuilding magazine that had Reg Park on the cover. Reg Park was then a 3-time Mr. Universe. And I saw him on the big screen as Hercules. I read that and I said to myself, wow, this is the blueprint for my life. This is exactly what I want to do. I want to become a bodybuilding champion just like Reg Park. I want to get into movies just like Reg Park. And I want to make millions of dollars and be rich and famous just like Reg Park. Do you know how great it felt that I knew where I was going? Imagine the majority of people don't know where they're going. I knew where I was going, that I'm going to become this bodybuilding champion just like him. So it was just a question of how do you do it? I was so relieved because when you have a goal, when you have a vision, everything becomes easy. So people always ask me, when they saw me in the gym in the pumping iron days, they said, why is it that you're working out so hard? 5 hours a day, 6 hours a day, and you have always a smile on your face. And I told people all the time, I said, because to me, I'm shooting for a goal. In front of me is the Mr. Universe title. So every rep that I do gets me closer to accomplishing that goal, to make this goal, this vision turn into reality. Every single set that I do, every repetition, every weight that I lift will get me a step closer to turn this goal into reality. So I couldn't wait to do another 500-pound squat. I couldn't wait to do another 500-pound bench press. I couldn't wait to do another 2,000 reps of sit-ups. I couldn't wait for the next exercise. At the age of 20, I went to London and I won the Mr. Universe contest as the youngest Mr. Universe ever. And it was because I had a goal. So let me tell you something, visualizing your goal and going after it makes it fun. You got to have a purpose no matter what you do in life. You got to have a purpose. 74% hate their job in America. Now this is not much different when you come to Europe. The majority of people don't like what they're doing, because they're really not doing it because they didn't have a goal and they followed this goal. They just aimlessly drift around, and then all of a sudden there's a job opening, so they get their job. That is unbelievable if you think about it. So I felt so blessed that I knew what I was doing. It's like a medical student that studies and knows he wants to become a doctor. You know where to go. And the same thing is also
in politics, I remember that in politics, I had a very clear vision that I will be the leader of California. That's as far as I could go because I was not born in America, so I could not run for president. So being the governor of the fifth largest state, I should say the largest state, the fifth largest economy in the world, was for me really the ultimate title, the ultimate accomplishment in politics. So even though people came up to me and says, why don't you go and run for something smaller, you're never gonna make it. I ran for governor, and then 2 months later, I became governor of the state of California. Again, because I had a very clear vision what I'm gonna do with California. So that's rule number one, have a vision. Rule number two is, don't listen to the naysayers. Don't listen to the naysayers. So whenever someone said to me, it can't be done, I heard it can be done. When they said no, I heard yes. And when they said it's impossible, I heard it is possible. I'm a strong believer of what Nelson Mandela said, that everything is always impossible until someone does it. Well, I'm gonna be the one that said to myself, I'm gonna do it and I'm gonna show it to them. Maybe it has never been done before. That's perfectly fine with me. But I'm gonna do it. And I did not listen to the naysayers. It's all about the hard work that you put in. I said to myself, in bodybuilding, I worked out 5-6 hours a day. I'm gonna do the same thing now for acting. And of course, I went to college to study English. I studied the accent removal, acting classes, and all of this stuff, all day long. I worked and I worked and I worked. I was asked by Dino De Laurentiis and by Universal Studio to star in Conan the Barbarian. And after I did Conan the Barbarian, the director at the press conference said to the press, if we wouldn't have had his body, we would have had to build one. So all of a sudden, my body became an asset, not a liability. And the same thing was with Terminator. After we were finished filming Terminator, Jim Cameron said to the press, if Arnold wouldn't have had that accent and talked like a machine, I think the movie wouldn't have worked. So think about that. The body and the accent that they attacked was an asset. But I didn't listen to those losers. I didn't listen to them at all. It's just the reality of it is that you cannot listen to the naysayers. So this is a very important lesson for all of you. So when someone says, no, this is a stupid idea, you in your mind, you don't have to say it, but in your mind just say this of you asshole. What do you know? Oke, Bapak Ibu semua, saya mau langsung mulai aja ya. Saya akan share screen sebentar. Oke, Bapak Ibu, terlihat ya di layar monitor Anda, di layar HP atau laptop Anda. Materi malam ini saya ingin berbicara mengenai take ownership, ya, ambil kepemilikan, ambil tanggung jawab terhadap bisnis ini adalah bisnis Anda, ya, bukan bisnisnya Forever Healthy Indonesia, bukan bisnis upline Anda, bukan bisnis domain Anda, bisnisnya adalah bisnis kita masing-masing, diri kita masing-masing. Kenapa saya suka menjalankan bisnis seperti ini, Bapak dan Ibu? Itu adalah karena begini, Bapak dan Ibu. Saya dulu waktu masih bekerja, berkarir di kantor gitu ya. Saya bekerja, kita bekerja bersama-sama di kantor itu. Kita bekerja bersama-sama di tempat masing-masing, tapi hampir tidak pernah bekerja sama. Karena itu budaya di kantor itu kita sering sekali melakukan training-training ya untuk bagaimana caranya bekerja sama. Bahkan sering sekali outbound ke luar kota gitu ya untuk training-training outbound hanya untuk melatih kerjasama gitu. Karena di kantor itu rata-rata dulu saya waktu masih bekerja itu kita kerja bersama-sama tapi tidak pernah bekerja sama. Nah, tapi kalau di bisnis ini Bapak dan Ibu, ini bisnis masing-masing, kerja masing-masing tapi bekerja sama. Nah, itu bedanya Bapak dan Ibu. Ya.
Nah, malam hari ini saya ingin Bapak dan Ibu melihat sisi bahwa ini bisnis Anda, ini bisnis kita masing-masing. Kita bukan lagi CEO atau direktur utama dari bisnis ini. Kita adalah owner, bahkan lebih tinggi daripada CEO atau owner, CEO atau direktur utama dari bisnis ini. Kita adalah owner-nya langsung, ya, pemiliknya langsung, ya. Nah, bisnis ini Bapak dan Ibu, ini bisnis pribadi, ya, bisnis pribadi, personal franchise, ya. Personal franchise itu Bapak dan Ibu, ini bukan bisnis upline Anda, gitu, ya, dan juga bukan bisnis downline Anda. Ini bisnis kita, tanggung jawabnya adanya di pundak kita, bukan di pundak upline kita, bukan di pundak downline kita, bukan di pundak staff, bukan, tapi di pundak kita. Ya, ini tanggung jawab kita pribadi masing-masing. Oke, owner. Kenapa? Karena kita owner atau pemilik, ya. Dan ambil tanggung jawabnya secara menyeluruh, jangan setengah-setengah, ya. Jangan hanya mau senangnya aja, susahnya nggak mau gitu, seperti itu, ya. Hanya mau hasilnya saja, tapi kerjanya nggak mau, ya nggak bisa. Nah, malam hari ini saya ingin bercerita mengenai ini, tapi sekali lagi saya tidak ingin mengajarkan, saya hanya ingin men-sharing pendapat saya dan pengalaman saya kepada Bapak dan Ibu semua. Oke, kita mulai dari buku yang dikarang oleh Robert Kiyosaki yang namanya Cash Flow Quadrant. Mungkin Bapak dan Ibu sudah sering mendengar atau pernah membaca buku ini, tapi saya ingin mengulas sedikit saja. Di sini, di buku ini Robert Kiyosaki berbicara mengenai 4 cara bagaimana kita bisa menghasilkan penghasilan, ya, pendapatan atau uang. Ya, cara pertama adalah kita jadi employee, ya, di kiri atas itu E itu adalah kuadran employee, ya. Anda bekerja untuk pihak lain, ya, Anda bekerja untuk pihak lain. Sebagai pegawai, ya, sebagai pegawai itu Anda bisa bekerja dari office boy sampai presiden direktur, ya. Semuanya pegawai, mau yang paling tinggi sampai yang paling rendah semuanya pegawai, ya. Yang S adalah self-employed atau bekerja untuk diri sendiri. Anda bekerja untuk pekerjaan, ya, untuk profesi Anda. Contohnya apa? Dokter, gitu ya, artis, pengacara, dan lain sebagainya. Ya, yang B itu adalah business owner. Ya, business owner itu Anda bekerja dengan sistem, ya, sistem bekerja untuk Anda, ya. Nah, contohnya cuma ada 3, Bapak dan Ibu. Contohnya hanya konglomerasi, waralaba, atau network marketing. Ya, dan yang terakhir, I itu adalah investor, ya, yaitu uang bekerja untuk Anda, ya, contohnya saham, deposito, properti, dan sebagainya. Nah, 4 kuadran ini, Bapak dan Ibu, itu dibagi dalam 2 kuadran besar, ya, kuadran kiri dan kuadran kanan. Nah, kuadran kiri itu mereka harus bekerja, Bapak dan Ibu, harus bekerja. Yang employee atau self-employed ini harus bekerja untuk bisa menghasilkan uang, gitu, ya, menghasilkan income. Sementara kalau yang di kanan, mereka bekerja juga, tapi tidak langsung menghasilkan income. Mereka membangun aset. Ya, mereka membangun aset. Nah, aset inilah nantinya yang akan menghasilkan income. Oke. Nah, 95% orang itu ada di kuadran kiri. Ya, hanya 5% orang yang ada di kuadran kanan. Makanya orang-orang terkaya di dunia itu hanya 5% dan mereka rata-rata ada orang-orang yang ada di kuadran kanan. Mereka tidak bekerja untuk uang, tapi mereka bekerja untuk membangun aset. Asetnya inilah yang nanti akan menghasilkan income. Contoh ya Bapak dan Ibu, suatu saat nanti kita tidak bekerja, entah kita karena kita menua dan pensiun, atau kita cacat, atau kita meninggal, atau kita di PHK, atau mungkin perusahaan kita bangkrut. Sehingga bisa dipastikan suatu saat nanti bahwa kita tidak akan bekerja lagi. Nah, pada saat kita tidak bekerja, ya, kalau di kuadran kiri, income-nya berhenti. Gitu. Ya, tapi kalau di kuadran kanan, suatu saat kita tidak bekerja, ya, kita tetap menghasilkan income. Kenapa? Karena aset kita tetap bekerja. Ya, aset kita tetap bekerja dan tetap bisa menghasilkan income. Nah, sayangnya Bapak dan Ibu, banyak orang yang pada saat dia mau punya penghasilan tambahan, ya, dia mau punya penghasilan tambahan, mereka tidak pindah dari kiri ke kanan, mereka pindahnya dari atas ke bawah. Contoh ya, para employee ini, para pegawai-pegawai seperti saya dulu, pada saat saya masih bekerja, itu pada saat saya ingin punya penghasilan tambahan, saya menjadi self-employed, saya membuka biro konsultan, gitu ya, saya membuka lembaga-lembaga, gitu. Tanpa saya sadari, saya bekerja untuk pekerjaan, ya. Menurut Robert Kiyosaki, bisnis yang paling sibuk justru bisnis yang ada di kuadran kiri bawah. Ya, karena kita pada saat kita menjadi bos untuk pekerjaan kita sendiri, ini makin sibuk, makin banyak dia pernik-perniknya, makin pusing gitu. Justru orang-orang yang ada di self-employed ini ada orang-orang yang sangat-sangat ekstra sibuk dia gitu ya. Oke. Nah, kenapa sih bisa gagal Bapak dan Ibu selain dia pindah ke bawah ya? Karena gini, sebagian besar orang yang mau pindah kuadran itu mereka tidak mau mengalokasikan waktu lebih banyak untuk di kuadran yang baru gitu. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya gagal gitu ya. Tapi yang paling sering kegagalan itu terjadi Bapak dan Ibu adalah pada saat mereka pindah dari kiri ke kanan, itu mereka tidak mau merubah pola pikirnya. Ya, kegagalan paling sering terjadi adalah kegagalan dalam berpindah
pola pikir, gitu ya. Jadi pola pikirnya nggak dibawa nih, pola pikirnya nggak dirubah, maaf. Mereka tetap membawa pola pikir yang di kiri ke kanan gitu. Nah itu yang akhirnya membuat mereka gagal gitu ya. Disuruh investasi, nggak mau investasi, disuruh belajar, nggak mau belajar gitu ya, disuruh meluangkan waktu lebih banyak, mereka nggak meluangkan waktu lebih banyak. Jadi banyak sekali faktor yang di kuadran kiri dibawa ke kanan. Padahal di kanan tuh mereka harus merubah total pola pikirnya mereka gitu. Oke. Seperti ini hanya quotes dari Robert Kiyosaki. Dia katakan bahwa orang-orang terkaya di dunia, Bapak dan Ibu, mereka membangun jaringan. Ya, kalau Anda lihat di kuadran kanan itu semuanya membangun jaringan dia. Sementara lainnya itu mencari pekerjaan. Ya, 95% itu sibuk cari kerjaan. Makanya mereka dapatnya kerjaan. Ya, sibuk kerja, tapi tidak sibuk mendapatkan. Karena mereka tidak sibuk mencari uang, mereka tidak mendapatkan uang, gitu ya. Kalau yang di kuadran kiri lebih sibuk kerja, gitu, daripada mencari uang. Nah, saya mau bicara sedikit mengenai business owner-nya itu tadi yang ada di kanan atas ya. Robert Kiyosaki membuat buku juga yang namanya Business School. Ya, Business School ini Bapak dan Ibu, ya, business owner ini itu perlu perubahan mindset. Sekali lagi, yang harus dirubah yang paling awal adalah pola pikir, ya, perubahan mindset. Ya, kalau kita mau pindah dari kiri ke kanan, kita harus rubah mindset kita. Nah, di kanan atas tadi di business owner tadi ada 3 contoh konglomerasi, waralaba, dan network marketing. Tanpa kita sadari Bapak dan Ibu, kalau kita mau membuka konglomerasi dan waralaba, kalau menurut Robert Kiyosaki di bukunya Business School ini, itu kita butuh ya modal minimal 5 juta US dollar. Ya, di bukunya ini Robert Kiyosaki mengatakan kita butuh modal minimal 5 juta US dollar kalau kita mau sukses di bisnis konglomerasi atau waralaba. Itu kalau di kurs rupiah saat ini dengan kurs yang berlaku lebih dari 70 miliar itu kita harus punya modal ya. Tapi selain itu nggak cuma modal yang kita butuhkan, kita juga butuh minimal 5 tahun untuk membangun bisnis konglomerasi dan waralaba. Itu juga kalau semuanya berjalan lancar gitu ya. Kalau nggak berjalan lancar ya nggak akan bisa 5 tahun, bahkan lebih dari itu gitu. Nah masalahnya gini Bapak dan Ibu, kenapa kok dibutuhkan sampai dengan 5 tahun gitu ya? Banyak dari kita tidak punya modal 5 juta US dollar mungkin, tapi banyak dari kita yang punya waktu 5 tahun. Tapi kenapa dibutuhkan sampai 5 tahun sih untuk membangun konglomerasi dan waralaba? Karena gini, untuk merubah mindset lama itu butuh 5 tahun Bapak dan Ibu. Untuk mengikis habis pola pikir lama itu butuh waktu 5 tahun. Selain itu juga untuk Anda mempelajari hal baru itu juga berbarengan simultan itu berjalan, Anda juga butuh 5 tahun. Makanya minimal 5 tahun. Ya, bahkan bisa lebih kalau dia berjalan lancar mungkin 5 tahun, tapi kalau nggak lancar bisa lebih dari 5 tahun. Makanya Robert Kiyosaki mengatakan di 2 bisnis ini itu konglomerasi dan waralaba ada butuh minimal 5 juta US dollar dan minimal 5 tahun. Nah, kabar baiknya Robert Kiyosaki merekomendasikan bagi Anda yang ingin belajar bisnis, ikutlah network marketing. Kenapa? Karena network marketing hanya butuh waktu 1-3 tahun dan modalnya di bawah 20 juta Bapak Ibu, ya, sangat kecil gitu. Masih bisa dihitung lah. Bahkan kalau menurut saya seperti saya suka katakan di presentasi itu break even point, bahkan hampir nggak ada modal kalau kita jalankan network marketing. Kenapa? Karena pada saat kita membayar paket bergabung itu kita langsung dapat uang langsung dapat produknya gitu ya. Jadi sudah break even point di hari pertama, di detik pertama. Nah, kenapa di network marketing bisa 1-3 tahun? Karena kita punya sistem pembelajaran. Ya, network marketing mempunyai jenjang-jenjang pendidikan dan punya sistem mentoring. Itu yang membuat kenapa kita kalau di network marketing bisa lebih cepat berhasil di bisnis itu. Karena tadi sistem pendidikannya dan mentoringnya. Jadi nggak perlu lama-lama Bapak dan Ibu. Dan modalnya juga nggak perlu besar-besar. Ya, seperti itu. Yang penting yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki di bukunya ini adalah pendidikan. Ya, pendidikan itu penting sekali. Nah, jadi Robert Kiyosaki mengatakan bahwa kalau join MLM Bapak dan Ibu bukan karena uangnya, ya, bukan karena uangnya, dan juga bukan karena produknya, ya, lebih karena pendidikan yang bisa merubah hidup, gitu ya. Robert Kiyosaki menganjurkan Bapak dan Ibu kalau mencari perusahaan network marketing, cari perusahaan network marketing yang punya program pendidikan yang berkesinambungan, seperti Forever Healthy Indonesia. Malam ini Bapak dan Ibu yang sudah bergabung itu selalu dicokokin sama program-program pendidikan gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, pendidikan yang bisa merubah hidup itu yang seperti apa sih? Ya, ada 4 Bapak dan Ibu. Yang pertama bisa mendidik mentalitas kita ya, mental dalam artian kognitif ya, kemampuan berpikir gitu, kemampuan membaca, menulis dan berhitung. Bisa dari sisi itu. Tapi jujur saja
mental ini sudah diajarkan di bangku sekolah. Ya, Robert Kiyosaki mengatakan kalau di sistem pendidikan yang berlaku saat ini itu hanya sisi mentalnya yang diasah gitu. Tapi kalau di bisnis nggak cuma mental, ada sisi yang lain yaitu sisi emosional ya. Anda diminta untuk melakukan kesalahan yang banyak kalau di network marketing. Jadi jangan takut Bapak dan Ibu kalau Anda buat salah gitu ya, karena Anda belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Anda tumbuh bersama kesalahan tersebut gitu ya, belajar dan tumbuh dari kesalahan-kesalahan. Saya kalau melihat downline saya buat salah, saya malah senang ya, asal mereka bisa mempelajari kesalahannya dan memperbaikinya, jauh lebih bagus itu gitu. Karena saya sendiri Bapak dan Ibu belajar dari kesalahan-kesalahan ya, dari materi-materi training yang saya dapat, dari buku-buku yang saya baca, dari video-video yang saya tonton, dari kaset-kaset yang saya dengar, saya praktekkan dan akhirnya saya salah gitu ya. Nah, pada saat saya salah itu, saya belajar sesuatu. Oh, ternyata saya tidak melakukan apa yang saya sudah pelajari dari buku-buku, dari kaset-kaset, video-video dan lain sebagainya. Disitulah saya belajar. Semakin sering saya berbuat salah, semakin sering saya belajar. Ya, emosinya itu dilatih juga di bisnis ini. Nah, selain itu, fisiknya juga bisnis ini sangat kental dengan kegiatan fisik gitu. Kita dipaksa keluar untuk menghadapi ketakutan kita, ya ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Kita dipaksa untuk menghadapinya. Contoh nih, kayak kita takut presentasi, lakukan saja. Lakukan saja. Kalau kita takut loncat, satu-satunya cara untuk bisa mengatasi takut tersebut adalah loncat aja. Nanti takutnya hilang sendiri. Nah, sama. Di bisnis ini kita diajarkan untuk melawan ketakutan-ketakutan yang ada di pikiran kita sendiri gitu, yang kita ciptakan sendiri ya. Dan ini membuat kita jadi terlatih gitu. Sisi spiritualnya juga ya, kita diajarkan untuk memperlakukan orang lain sama seperti kita ingin diperlakukan ya, menghargai orang lain sama seperti kita ingin dihargai dan seterusnya, dan jangan memperlakukan orang lain sama seperti kita tidak ingin diperlakukan gitu. Nah, inilah pendidikan yang menurut Robert Kiyosaki bisa merubah hidup gitu ya. Nah, empat sisi ini diajarkan di bisnis network marketing. Oke. Nah, materi pelajarannya apa aja sih yang sering ada di network marketing ini ya? Ini Bapak dan Ibu, ya, mata pelajarannya ini. Ya, mengajarkan mengenai sikap terhadap kesuksesan, ya, mengajarkan keahlian memimpin, oke, keahlian berkomunikasi, keahlian berhubungan dengan manusia, keahlian mengatasi ketakutan pribadi, keraguan, ya, percaya diri, gitu ya, kurang percaya diri, mengatasi rasa takut akan penolakan, keahlian manajemen keuangan, ya, keahlian investasi, keahlian pertanggungjawaban, ya, diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap situasi yang timbul, keahlian manajemen waktu, ya, penentuan tujuan atau cita-cita, dan bekerja secara sistematik, ya, sistemasi, gitu ya, seperti itu. Ini dan masih banyak lagi sebenarnya. Jadi mata pelajaran ini yang tidak diajarkan di bangku kuliah itu diajarkan di bisnis seperti ini. Ya, jadi Anda, Bapak dan Ibu, beruntung sekali Anda bisa mendapatkan pendidikan-pendidikan yang sifatnya gratis sebenarnya gitu. Karena upline Anda berkepentingan untuk membantu Anda sukses gitu kan, dengan materi-materi pelajaran seperti ini. Oke. Nah, di buku yang lain yang dikarang oleh Mark Yarnell, Your First Year in Network Marketing, Bapak dan Ibu kalau Anda baca ya, mudah-mudahan bukunya masih ada di Gramedia ya. Tahun pertama Anda di network marketing itu Mark Yarnell mengatakan bahwa kita harus merubah mindset. Ya, itu nomor satu tuh, merubah mindset itu penting sekali. Ya, tahun pertama itu kita tahun belajar gitu. Tahun belajar itu tahun pertama. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya tahun pertama belum mendapatkan keuntungan ya jangan berhenti gitu ya. Tapi kabar baiknya nih di FHI Anda tahun pertama aja penghasilannya sudah besar gitu kan. Tapi sebenarnya kita baru benar-benar profit itu di tahun kedua Bapak dan Ibu. Dan kita mendapatkan freedom ya, financial freedom dan time freedom itu di tahun ketiga gitu ya. Nah, menurut Mark Yarnell ini juga, dia adalah seorang profesor di Illinois University di Amerika. Beliau mengatakan bahwa membangun diri sendiri itu lebih penting daripada mendapatkan uang kalau di bisnis network marketing. Kenapa? Karena kalau diri kita terbangun, gitu ya, kalau diri kita terbangun, maka uangnya akan datang dengan sendirinya, Bapak dan Ibu. Jadi jangan berpikiran mengenai uang dulu, bangun dirinya sendiri dulu, nanti uangnya akan datang. Sekali lagi, Mark Yarnell mementingkan yang namanya pendidikan. Ya, pendidikan itu penting sekali. Nah, malam hari ini saya sebenarnya ingin menanamkan itu ke Bapak dan Ibu, pendidikan itu penting. Gitu. Karena pendidikan adalah dasar dari semuanya nanti untuk kesuksesan Bapak dan Ibu di bisnis ini. Ya, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu mungkin pernah lihat kali ini, tapi saya perlu jelaskan. Ya, di sini ada segitiga, ya, yang paling atas itu adalah aset diri, oke, segitiga pertumbuhan. Ini ada aset diri, yang di bawah ada aset grup, yang di kanan ini ada aset income. Nah, tujuan akhir kita sebenarnya Bapak dan Ibu adalah ingin punya income yang besar, benar nggak? Kita jalankan Forever Healthy Indonesia ini adalah karena ingin punya income kita besar, aset income kita besar, gitu kan? Itu tujuan akhir kita.
Tapi sayangnya Bapak dan Ibu, untuk bisa mendapatkan income yang besar di bisnis MLM, di bisnis Monitor Health Indonesia, Anda nggak bisa sendirian. Sejago-jagonya Anda berjualan produk Cocoa Flavanol, kalau Anda kerjakannya sendiri, income Anda nggak akan pernah besar. Caranya memperbesar income Anda, satu-satunya adalah memperbesar grup. Ya, kalau grup Anda besar, pasti income Anda besar. Anda lihat deh, di semua bisnis MLM yang lain, kalau Anda ingin lihat para top earner gitu ya, para orang-orang yang punya penghasilan besar, itu pas karena mereka punya grup yang besar. Nggak ada mereka yang berhasil di bisnis seperti ini, tapi cuma sendirian, nggak ada. Pasti karena grupnya besar. Ya. Jadi kalau Anda ingin punya aset yang besar, aset income yang besar, Anda harus punya aset grup yang besar. Nah, sayangnya Bapak dan Ibu, sayangnya untuk Anda punya aset grup yang besar, hanya ada satu cara untuk membuat aset grup Anda besar, Anda harus membuat aset diri Anda besar. Andanya tuh harus punya daya tampung yang besar dulu gitu. Nah, sekarang kalau daya tampung Anda kecil, hanya sebesar cangkir, kira-kira kalau dituangin air seember, masuk nggak semua air yang seember tadi ke dalam cangkir tadi? Nggak masuk. Tapi kalau Anda punya daya tampung satu bak mandi, dituangin satu ember air, saya rasa semua satu ember air itu semuanya masuk ke dalam satu bak mandi tadi, karena aset Anda sudah makin besar. Jadi aset diri Anda dulu harus besar. Nah, kalau aset diri Anda rendah, maka aset grup Anda rendah, itu sudah pasti sejalan. Kalau aset grup Anda rendah, aset income Anda rendah, gitu ya. Jadi caranya memperbesar aset income adalah melalui aset grup. Aset grupnya besar, aset income-nya jadi besar, gitu ya. Tapi sekali lagi aset grupnya bisa besar kalau aset dirinya besar. Jadi aset diri dulu. Semuanya kembali ke kita dulu. Ini bisnis kita nih, gitu. Bukan bisnis downline kita, bukan bisnis upline kita, gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau Anda sudah punya income yang besar, kembalikan lagi 10% untuk membangun aset diri Anda gitu. Kalau Anda punya penghasilan 100 juta, let's say seperti itu ya, 10 jutanya masukkan lagi ke diri Anda sendiri dalam bentuk apa? Anda ikut pelatihan-pelatihan, mungkin ya ke luar negeri, Anda belajar ke luar negeri, Anda tambah ilmu Anda gitu Bapak dan Ibu ya, ikut training-training di luar sana seperti itu. Oke. Jadi improvement yang perbaikan yang terus-menerus gitu ya, tidak berhenti seperti itu. Selalu ada pepatah yang mengatakan gini, selalu rasa hijau Bapak dan Ibu. Saya dari dulu ini, dari sejak saya pertama kali jalankan MLM, saya pegang teguh nih peribahasa ini. Selalu merasa hijau, ya, jangan pernah merasa matang. Karena kalau Anda merasa hijau, Anda akan terus tumbuh. Tapi sekali Anda merasa matang, besoknya Anda busuk. Ya, jadi jangan pernah merasa matang. Oke. Nah, kita bicara mengenai kurva belajar Bapak dan Ibu. Ini juga ada di bukunya Robert Kiyosaki. Rata-rata orang nih, kalau dia berpikir gini Bapak dan Ibu, kurva belajar tuh seperti ini. Kurva belajar tuh seperti ini. Pengalaman dengan waktu itu garisnya garis seperti inilah gitu ya. Naik terus gitu, eksponensial atau linear segala macam, tapi seperti ini bentuknya. Sebenarnya tidak Bapak dan Ibu. Kurva belajar tuh tidak seperti ini. Kurva belajar yang benar yang diajarkan oleh alam itu seperti ini Bapak. Ini kurva belajar. Anda lihat anak burung waktu dia pertama kali menetas gitu ya, itu nggak langsung dari dahan pohon langsung terbang tinggi, enggak. Dia jatuh dulu. Dia jatuh dulu lalu baru dia naik. Nah, kurva belajar seperti itu. Kurva belajar yang diajarkan oleh alam, yang ditetapkan oleh Allah gitu ya, oleh Tuhan, itu adalah kita mengalami perlambatan dulu gitu. Kita jatuh dulu baru kita naik. Jadi kalau nanti suatu saat Bapak dan Ibu belajar terus merasa makin tidak pintar, nggak apa-apa. Atau belajar tapi ngerasa makin bodoh gitu, nggak apa-apa, karena itulah kurva belajar yang sebenarnya. Ya, kita naik dulu, kita turun dulu. Karena apa? Karena pada saat turun ini Bapak dan Ibu, pada saat kita turun ini, itu adalah penyesuaian pola pikir ya, pola pikir lama menjadi pola pikir baru. Itu mengikisnya seperti Robert Kiyosaki katakan tadi 5 tahun Bapak dan Ibu. Ya 5 tahun. Tapi kabar baiknya kalau Anda di sistem network marketing seperti ini, ya Anda punya mentor, Anda punya sistem pendidikan, insya Allah bisa lebih cepat ya, hanya butuh waktu 1 tahun untuk Anda bisa berpindah dari kiri ke kanan. Ya, dan kabar baiknya juga tidak harus mengorbankan pekerjaan Anda yang di kanan gitu. Selama Bapak dan Ibu belajar terus-menerus setiap kali ada pertemuan gitu ya, ada training hadir gitu ya, dan konsultasi. Oke. Nah, ini juga ada buku lagi ya yang dikarang oleh Donald Trump, waktu itu beliau belum jadi presiden Amerika, dan dengan Robert Kiyosaki di buku yang berjudul Why We Want You to Be Rich. Kenapa kami ingin Anda menjadi kaya. Ya, di buku ini dikatakan Bapak dan Ibu, menariknya gini Bapak dan Ibu. Ya, kita masih bicara kuadran kanan atas ya, bisnis owner. Konglomerasi atau waralaba itu, ya kalau Anda ingin bangun nggak cuma dapat 5 tahun, minimal 5 tahun dengan minimal 5 juta US dollar, tapi juga ternyata Bapak dan Ibu apa? Ini. Yang bermental B, yang bermental bisnis owner itu cuma Anda. Ya. Karyawan-karyawan Anda itu mentalnya kalau nggak E, S.
Kalau nggak employee, self-employed tuh karyawan Anda. Jadi cuma Anda yang bermental business owner. Ya, karyawan Anda semuanya bermental E dan S. Tapi kalau di network marketing ini menariknya Bapak dan Ibu, ya apa itu? Anda dan grup Anda semuanya, ya downline Anda, upline Anda itu semuanya bermental B. Nah itu enaknya Bapak dan Ibu. Kenapa saya tertarik sekali menjalankan bisnis network marketing, karena teman-teman saya ini semuanya mentalnya mental pengusaha gitu. Jadi terjadi percepatan untuk perubahan mental tadi karena teman-teman saya semuanya setipe gitu. Gitu Bapak dan Ibu. Ya, ini menariknya. Nah, saya akan tutup. Saya nggak mau lama-lama menjelaskan materi ini. Saya lebih suka tanya jawab nanti. Tapi saya akan tutup dengan kapan sikap Anda yang perlu Anda miliki sebagai seorang owner atau pemilik dari bisnis Anda. Ya, ini dia. Ya, ambil tanggung jawab secara menyeluruh. Oke, yang pertama, Bapak dan Ibu, Anda harus mau belajar ya, atau mau diajar. Ya, ini yang pertama. Oke, selalu merasa hijau tadi ya, jangan selalu merasa matang. Anda harus mau belajar atau diajar. Apa saja itu Bapak dan Ibu. Anda selalu hadir di pertemuan ya, offline maupun online. Dan tadi yang harus ditingkatkan masih ingat ya, aset diri ya. Loh, tapi downline saya nggak mau hadir ke pertemuan, nggak apa-apa. Downline Anda nggak usah hadir, yang hadir Anda. Yang mau jadi legend kan Anda, bukan downline Anda. Ya. Jadi kalau misalnya downline Anda tidak hadir, biarin aja. Saya kalau downline saya nggak hadir, saya masa bodoh. Yang penting saya hadir. Yang mau jadi sukses kan saya gitu. Gitu ya. Jadi tadi kalau Bapak dan Ibu lihat di grup WhatsApp, saya cuma share linknya aja, tapi saya nggak ingetin. Zoom sudah jalan ya, sudah mulai ya. Enggak, karena gini Bapak dan Ibu. Sesama pengusaha kita nggak usah saling ngingetin. Mestinya kita sadar sendiri. Kita sadar sendiri hari ini adalah harinya kita belajar gitu. Seperti itu kan. Jadi hadir Bapak dan Ibu di semua pertemuan baik offline maupun online ya. Terus juga selalu lakukan konsultasi dengan upline Anda, upline terdekat Anda, bertanya kepada upline kan, di situ Anda belajar Bapak dan Ibu. Ya. Dan juga selalu membaca buku ya, buku-buku yang direferensikan, menonton video-video yang dianjurkan, mendengarkan audio yang dianjurkan, semuanya ditonton. Kenapa? Sekali lagi untuk meningkatkan aset diri. Kalau aset dirinya nggak besar, aset grupnya nggak besar. Kalau aset grupnya nggak besar, aset income-nya nggak besar. Ya, ini hal yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang pemilik atau owner dari sebuah bisnis network marketing. Yang kedua, Bapak dan Ibu, Anda harus mau melakukannya sendiri. Ya, tapi saya masih baru Pak, ya nggak apa-apa. Mungkin kalau masih baru masih bisa dibimbing, masih bisa dibantu. Tapi harus ada deadline-nya gitu. Jangan terus-terusan Anda minta tolong upline Anda juga gitu ya. Kalau Anda pun masih minta tolong upline Anda, nggak apa-apa. Tapi Anda yang lakukan di depan upline Anda. Anda yang presentasi dilihat oleh upline Anda, sehingga upline Anda bisa mengkoreksi Anda kalau Anda nanti salah. Ya, jangan sebentar-sebentar minta tolong upline Anda sendiri. Ingat loh Bapak dan Ibu, ini bisnis Anda, bukan bisnis upline Anda. Kalau suatu saat nanti upline Anda nggak punya waktu untuk membantu Anda, kira-kira bisnis Anda jalan apa enggak? Enggak, karena Anda menunggu upline Anda punya waktu gitu. Ya. Nah, kalau upline Anda keluar kota 2 minggu misalnya, terus dia nggak bisa bantu Anda, berarti 2 minggu itu juga bisnis Anda berhenti Bapak dan Ibu. Ya, jadi mulailah melakukan sendiri. Jangan takut Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kalaupun Anda salah presentasi, prospek Anda nggak tahu kok Anda salah. Ya. Prospek Anda juga nggak tahu kok. Jadi lakukan saja, latih aja, belajar aja. Bisnis ini bukan masalah kualitas Anda presentasi, bukan. Ya, nomor satu adalah kuantitas. Semakin sering Anda presentasi, walaupun gini ya Bapak dan Ibu, semakin sering Anda presentasi, walaupun presentasi Anda jelek, bisnis Anda besar. Tapi kalau Anda presentasi misalnya gitu ya, kualitasnya bagus, tapi Anda cuma presentasi sekali 2 kali, nggak akan besar bisnis Anda. Jadi lebih karena kuantitas bukan kualitas ya. Dan Anda perlu mencontohkan kepada grup Anda. Karena apa? Karena grup bisnis ini adalah bisnis contoh, bisnis duplikasi, bisnis yang sering disebut dengan leadership by example, memimpin dengan contoh. Nah, bagaimana caranya grup Anda mau berkembang kalau Anda sendiri tidak pernah memberikan contoh? Bapak dan Ibu, ini ada kepercayaan yang kita anut ya di bisnis ini ya. Kalau kita ingin punya bisnis besar, kitanya harus besar. Downline Anda tidak pernah akan punya kemampuan melebihi Anda. Downline Anda tidak akan pernah punya kemampuan melebihi Anda. Nah, kalau Anda ingin downline Anda punya kemampuan melebihi Anda harus lebih dulu gitu. Ya, Anda harus lebih mencontohkannya dulu. Gitu. Jadi belajar Bapak dan Ibu, lakukan sendiri dan berikan contoh. Apa itu contohnya? Ya kayak tadi presentasi, lakukan walaupun itu salah nggak apa-apa kok. Walaupun itu jelek nggak apa-apa. Anda lakukan aja gitu. Ya lebih sering lebih bagus. Sehingga downline Anda juga ngelihat, oh ternyata dia bekerja ya gitu. Orang lebih menghormati kerja daripada menghormati hasil. Gitu ya. Kalau dia lihat Anda bekerja walaupun Anda belum berhasil, orang-orang tetap respect kok gitu. Ya seperti itu. Oke, buat daftar nama, lakukan Bapak dan Ibu, lakukan sendiri.
buat janji bertemu, lakukan sendiri, ya, jangan nunggu-nunggu gitu. Buat buku impian dan seterusnya, apa yang dianjurkan oleh upline Anda dibuat, gitu. Karena ini bisnis Anda sendiri. Upline Anda adalah hanya konsultan buat Anda. Nah, yang ketiga, Bapak dan Ibu, yang harus dimiliki oleh seorang owner atau pemilik adalah tidak menunda. Ya, lakukan sekarang. Karena biasanya kalau kita menunda, biasanya nggak jadi itu, ya. Do it now, ya. Kalau nanti becomes never, ya. Jadi seorang pebisnis itu Bapak dan Ibu dia tidak pernah menunda. Seorang pemilik bisnis dia tidak pernah menunda karena dia tahu setiap penundaan itu akan membawa kerugian, potensi kerugian. Seperti saya pernah katakan di salah satu Zoom saya kasih contoh aja ya. Seandainya nih kita mati lampu 1 jam gitu, ya. 1 jam mati lampu nih, mati listriknya gitu, PLN mati gitu, berapa banyak kerugian itu yang dialami oleh negara. Triliunan rupiah Bapak dan Ibu. Begitu juga kalau kita menunda. Gitu. Kalau kita menunda, kita nggak sadar sebenarnya kita ruginya banyak sekali. Gitu. Jadi jangan ditunda. Sesuatu yang bisa dikerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Karena kalau ada penundaan, nanti kerjanya makin banyak, gitu ya. Jadi tidak menunda. Ini juga sikapnya seorang pemilik bisnis. Oke. Nah ini juga Bapak dan Ibu, tidak malas, gitu ya. Pemilik bisnis nggak ada yang malas, gitu. Pak ini modalnya kan kecil banget, cuma 17,6 ya, saya santai-santai aja lah, gitu. Nggak jadi Bapak dan Ibu. Apalagi 450.000, nggak jadi kalau Anda malas. Ya, Anda harus aktif, proaktif Bapak dan Ibu. Ya, jangan reaktif, proaktif. Jangan males-malesan. Nggak ada pemilik bisnis yang males, nggak ada Bapak dan Ibu. Anda lihat deh, dimanapun. Bisnis skala kecil, skala besar, nggak ada yang males. Apalagi yang sukses banget di bisnis mereka nggak ada yang males. Kalau Anda lihat itu ya, saya pernah nonton Elon Musk, ya, pembuat mobil Tesla kalau nggak salah, apa-apa gitu ya, yang saat ini apa namanya artificial intelligence model itu dia pernah bilang ini dia kerja di kantor tuh nggak pulang-pulang bisa 5 hari di kantor. Dia bilang nggak ada yang namanya kerja bijak tuh nggak ada, yang ada kerja keras. Kalau cuma orang bilang kerja bijak bukan kerja keras, itu cuma isapan jempol gitu. Itu cuma apa pepatah yang membuat orang senang di hati aja tapi nggak akan pernah berhasil. Tetap yang namanya yang paling penting adalah kerja keras dan kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil, ya seperti itu. Jadi jangan malas Bapak dan Ibu. Pemilik bisnis yang sukses nggak pernah malas, gitu ya. Ini juga yang kelima, sebagai pemilik bisnis jangan pernah mencari-cari alasan, gitu ya. Tidak mencari alasan, ya. No more excuse, ya. I'll do it tomorrow, saya lakukan besok. Besok nggak akan pernah terjadi. Besok lagi gitu. But atau tapi itu nggak akan. I can't, saya nggak bisa. It's too hard, terlalu sulit. I'm too tired, saya terlalu lelah gitu ya. Waiting for it to get easier, menunggu keadaan menjadi lebih baik atau lebih enak atau nunggu mood saya gitu nggak bisa. Put it off, ditunda dulu, nggak akan pernah berhasil Bapak dan Ibu. Kalau Anda terus dengan beralasan, I don't have enough money, saya nggak punya uang terlalu banyak. Banyak Bapak dan Ibu orang yang nggak punya uang tapi mereka sukses kok. Gitu. Ya, jadi jangan beralasan karena kita hanya bisa memilih satu. Kita hanya bisa memilih alasan atau kita hanya bisa memilih uang, nggak bisa dua-duanya. Ya, I'm not good enough, saya nggak terlalu baik, saya nggak terlalu pintar. Ya, belajar kalau nggak terlalu pintar. Kalau kita sudah tahu kita nggak terlalu pintar, nggak terlalu baik, belajar gitu ya. I would if I. Nah, saya akan lakukan seandainya saja. Ini seandainya saja ini kata-kata yang paling sering mematikan impiannya orang. Ya, jadi jangan berkata seandainya saja gitu. Ya, jangan telat memanfaatkan situasi. Ya, jangan telat memanfaatkan peluang dan sebagainya. Oke, yang keenam yang Bapak dan Ibu perlu punya juga sebagai seorang pemilik ya adalah sabar. Karena bisnis tidak dibangun seperti membalikan telapak tangan, tidak. Bisnis perlu ketekunan, gitu ya. Bisnis perlu bertahan. Tadi kenapa videonya siapa namanya Arnold Schwarzenegger saya pasang di depan itu karena Anda lihat Bapak dan Ibu dia hanya mengatakan dua hal, punya visi yang jelas. Makanya setiap kali dia melatih otot-ototnya di gym itu dia senyum. Orang-orang bertanya, kenapa kamu tersenyum pada saat kamu melatih otot-otot kamu? Ya karena saya tahu setiap tarikan, setiap olahan otot itu membawa saya lebih dekat kepada tujuan saya. Ya, nomor satu, punya visi yang jelas. Gitu. Ya, Anda sebagai owner harus punya visi yang jelas ya, dan sabar, gitu Bapak dan Ibu. Dan yang nomor dua, jangan dengarkan orang-orang yang mengatakan tidak. Ya, harus bertahan, jangan karena cuma 1-2 penolakan Anda menyerahkan diri. Ya, itu tandanya Anda menyerahkan impian Anda kepada orang tersebut. Jangan Bapak dan Ibu. Ya. Jangan dengarkan orang mengatakan tidak. Never underestimate the power of persistence. Jangan pernah underestimate, meremehkan kekuatan dari persisten. Batu itu Bapak dan Ibu hancur cuma karena persistensi air yang terus menetesi dia. Ya, sama seperti gambar ini ya, di tengah gurun ini
ada tumbuhan yang bisa tumbuh, gitu. Ya, nggak mungkin bisa ada tumbuhan kalau dia nggak persisten. Oke. Nah, yang ketujuh Bapak dan Ibu, ini juga sikapnya seorang pemilik atau owner mau investasi. Ya, harus mau investasi apa? Investasi waktu, ya, luangkan waktu Anda untuk membangun bisnis ini untuk masa depan Anda, passive income Anda untuk orang-orang yang Anda cintai, mau menginvestasikan uang Anda, mau menginvestasikan perasaan Anda juga dilecehkan teman-teman, ya, dipertanyakan, diragukan oleh orang-orang lain, ya. Tapi yang paling penting ya, Warren Buffett sendiri pernah mengatakan, Bapak dan Ibu, beliau adalah salah satu orang terkaya di dunia di bidang investment, gitu ya. Beliau mengatakan investasi terbaik adalah investasi di diri sendiri. Investasi terbaik adalah investasi di diri sendiri, ya. The more you learn, the more you earn. Semakin sering kita belajar, semakin banyak kita mempelajari sesuatu, semakin besar penghasilan kita. Ya, jadi jangan ragu Bapak dan Ibu untuk berinvestasi ke diri sendiri gitu ya, penting sekali. Nah, yang ke-8 Bapak dan Ibu, yang terakhir, ini juga sikapnya pemilik ya, selalu optimis ya, berpikiran positif. Saya tadi sempat ketemu orang di daerah Tanah Abang sebelum saya datang ke kantor tadi siang. Itu banyak sekali toko-toko yang masih buka gitu. Saya lihat gila ya, persaingan banyak sekali gitu ya. Orang jualan tas, setiap toko jualan tas, setiap toko jualan baju. Kira-kira ada yang beli nggak ya gitu? Sepi-sepi aja gitu, tapi tokonya banyak yang buka. Nah, seandainya nih Bapak dan Ibu, seandainya si pemilik toko tadi, pemilik ya, dia nggak optimis, dia nggak berpikiran positif, udah tutup nggak kira-kira? Bisnis sesulit itu aja, masih buka dia. Keadaan sesulit itu masih buka. Gitu. Masa kita yang modalnya kecil, ya cuma tinggal modal ngomong doang sama temen, ngajak-ngajak doang sama temen, terus kita ditolak 1-2 kali, kita menyerah gitu. Sementara orang-orang yang di Tanah Abang tadi, modalnya tuh nyewa tokonya aja berapa gitu. Belum ngisi tokonya, belum bayar pegawainya, dan lain sebagainya. Belum kena hantaman pandemi yang beli cuma 1-2 orang. Di sekian banyak persaingan itu, mereka masih positif aja tuh. Masih optimis aja tuh gitu. Kita perlu mencontoh itu gitu. Saya teringat, jadi saya pengen cerita gini, dulu zaman saya masih kuliah gitu ya di Depok ya, pulang pergi naik kereta gitu, saya waktu itu masih tinggal di Bogor ya, zaman awal tahun 90-an gitu ya, akhir tahun 80-an, di kereta Jabodetabek itu banyak pedagang asongan gitu ya, kalau teman-teman Bapak Ibu ada yang suka naik KRL itu, zaman-zaman itu tuh ada banyak pedagang asongan, banyak orang jualan buah, jualan sayur gitu ya. Itu tahu nggak Bapak dan Ibu, saya kagum loh Bapak dan Ibu. Para pedagang asongan itu adalah pedagang-pedagang yang paling sering mengalami penolakan. Tapi mereka tetap aja tuh berdagang. Pernah dengar nggak? Pernah lihat nggak? Mereka jualan minuman, minum dari gerbong ke gerbong. Kadang-kadang kalau ada anak kecil ditungguin tuh gitu, sampai nangis anak kecil itu gitu. Minum, yang haus, minum. Sampai orang tuanya bilang nggak usah bang, nggak usah. Pergi nih, nggak mau pergi juga deh. Akhirnya setelah diusir dia baru pergi. Nggak lama 5 menit kemudian, 10 menit kemudian balik lagi dia. Persisten banget gitu, ya, positif banget, persisten banget gitu. Lucunya besoknya jualan lagi. Setelah 2 tahun, 3 tahun saya nggak naik kereta, saya ketemu mereka masih jualan juga gitu. Luar biasa nggak itu Bapak dan Ibu? Betapa berpikiran positifnya mereka untuk bertahan gitu. Nah, mereka aja berani kok bertahan sebagai pedagang asongan, mestinya kita ya lebih bisa bertahan gitu Bapak dan Ibu. Jadi 8 sikap inilah yang Bapak dan Ibu perlukan kalau mau sukses di bisnis Forever Healthy Indonesia. Jadi benar-benar pemilik ya, ambil tanggung jawabnya secara menyeluruh, jangan disia-siakan ke orang lain. Oke, ini slide terakhir Bapak dan Ibu, saya cuma mau mengatakan bahwa continuous learning ya, pembelajaran yang terus-menerus itu di bidang apapun itu adalah persyaratan minimum ya. Persyaratan minimum kalau kita mau sukses di bidang apapun adalah kita harus belajar terus-menerus. Itu katanya Dennis Whiteley. Ya, saya ulangi, kalau kita mau sukses di bidang apapun ya, persyaratan minimum adalah kita harus mau belajar terus-menerus. Oke. Ini juga pertumbuhan di semua bidang itu ya, di semua bidang itu tidak serta-merta, tidak secara kebetulan terjadi, enggak ya. Pertumbuhan itu terjadi, bertumbuh itu terjadi karena working together gitu ya, dan paksa diri untuk bekerja gitu, memaksakan diri untuk bekerja ya, baru kita mulai bertumbuh. Jadi nggak mungkin terjadi begitu saja, harus ada pemaksaan diri gitu. Jadi ini dikatakan oleh JCPenney, pemilik retail terbesar ya zaman itu ya, JCPenney. Oke. Ini juga Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu hadis yang mengatakan bahwa siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, ya maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, jadikanlah mencari ilmu sebagai motivasi Anda Bapak dan Ibu.
sebagai saluran berkah untuk banyak orang yang nanti Anda tawarkan bisnis ini. Ya, dan jangan pernah berhenti belajar. Kenapa? Karena hidup sendiri tidak pernah berhenti mengajarkan. Ya, jadi kita jangan pernah berhenti belajar. Terus merasa muda, ya, terus merasa hijau, jangan pernah sekalipun merasa matang. Ya, ini aja dari saya. Ya, terima kasih. Saya rasa saya singkat-singkat aja, tapi semoga ini bisa memberikan Anda pemikiran pencerahan untuk menyongsong tahun 2021. Ya, untuk buat komitmen, salah satu komitmennya adalah saya ingin belajar lebih banyak mengenai bisnis, cara menjalankan bisnis ini. Saya akan mencari mentor, saya akan menganggap bisnis ini bisnis saya. Ya, mudah-mudahan itu komitmen resolusi di awal tahun nanti yang Bapak dan Ibu bisa jadikan pegangan untuk Anda sukses di tahun 2021. Saya rasa gitu saja dari saya kembalikan ke MC kita Pak Effendi. Terima kasih Pak Effendi, silakan Pak. Saya stop share ya. Iya, terima kasih Pak Yomil, luar biasa sekali penjelasannya mengenai bagaimana kita harus mengambil tanggung jawab terhadap bisnis kita, bahwa kitalah pemilik bisnis ini. Baik, Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya, baik melalui mikrofon langsung, atau Bapak Ibu mau bertanya melalui chat, kolom chat, silakan. Peserta kita jumlahnya sangat banyak ya, sudah mencapai 99 tadi. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya. Banyak yang komentar nih Pak. Mantap Pak Jomil, mantap Pak Jomil. Rasanya belum puas dengar trainingnya. Mantap Pak Jomil, terima kasih. Luar biasa Pak Jomil, mantap. Mantap Pak Jomil, terima kasih. Terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas ilmunya Pak. Saya mau tanya, ini dari Bapak atau Ibu Tiara Murli, silahkan bertanya. Halo? Ya Ibu. Nah, saya dengan mamanya Tiara. Oh iya Bu. Jadi pertanyaan saya menyikapi mengenai mengembangkan jaringan dan pembinaan secara melalui media online. Jadi bergeser jauh dengan sebelumnya kita menjalankan bisnis jaringan. Nah, langkah apa yang bijak untuk mengembangkan dan mempertahankan jaringan yang ada melalui pembinaan melalui online? Ini Mama Tiara ini, maaf, Mama Tiara ini Dokter Murni ya? Ya. Akun pakai akun yang satu Jalan Dok, belum pulang. Ya. Oke. Insya Allah hari Minggu kita ketemu ya Dok, ke Purwakarta. Purwakarta ada 50 orang. Amin. Dokter, saya kayaknya malu jawab ini karena yang nanya dokter nih. Malaman di MLM-nya juga sudah banyak nih. Tapi untuk menghormati. Semangat belajar. Ya. Tapi jujur ya Dok, tadi pertanyaan dokter tuh agak putus-putus, saya nggak gitu dengar Dok. Jadi boleh diulang nggak Dok? Biar juga teman-teman bisa dengar juga gitu. Boleh. Langkah apa menyikapi di masa pandemi ini untuk pengembangan pembinaan jaringan Indonesia supaya bisnisnya jalan gitu Pak Yodi? Langkah apa untuk menyikapi di masa pandemi ini? Untuk pembinaan dan pengembangan. Oke, pembinaan dan pengembangan. Kalau saya sih Dok, kalau saya ya Dok, ini jawaban subjektif ya. Saya nggak mewakili siapapun. Kalau saya kebiasaan saya aja, cuma sharing aja. Saya tetap lakukan semua hal Dok. Jadi online dilakukan, offline dilakukan. Kebetulan saya didikan old business school, bukan new business school. Jadi kalau saya ini generasinya bukan generasi milenial seperti Mbak Tiara,
tapi generasi kolonial gitu ya, udah tahun zaman jebot gitu. Jadi ngertinya ya membangun bisnis ini offline gitu ya, sering ketemu pun jumlahnya agak berkurang karena di masa pandemi. Tapi ya sekarang saya harus berubah ya, berubah apa? Berubah ke online. Kenapa? Karena kalau saya tidak berubah ke online, saya jadi dinosaurus nanti gitu. Jadi tertinggal saya. Jadi memang harus belajar, gini Bapak dan Ibu, itu pertanyaan bagus dari Dokter Murni. Saya sendiri belajar bagaimana cara memproses orang lewat WhatsApp gitu, yang benar hal seperti itu hal baru semua, yang itu hal yang baru semua buat saya gitu ya. Bagaimana ya cara memproses orang pakai chatting gitu ya, yang saya biasanya kalau proses orang pakai ngobrol ini nih lebih ke keras, harus punya copywriting yang bagus yang bisa mengubah orang, yang membuat orang ingin bertanya gitu. Jadi cara menyikapinya adalah saya lakukan apapun, Dok. Saya lakukan apapun. Karena gini, di bisnis ini pertanyaan saya rasa bagus banget, bukan semua teman-teman Bapak dan Ibu semua. Aturannya cuma satu, Bapak dan Ibu. Ya, aturan untuk Anda sukses di bisnis ini cuma satu. The rule is no rule. Aturannya adalah tidak ada aturan. Pokoknya Anda sukses saja gitu. Tapi tentunya dengan cara-cara yang halal, yang berkah, yang kita tidak menzalimi orang lain gitu. Tapi the rule is, terlepas dari itu, the rule is no rule. Ya, jangan terlalu banyak aturan yang akhirnya membuat Anda jadi menghambat diri sendiri gitu. Jangan terlalu banyak Anda membuat sistem-sistem atau apa namanya program-program yang akhirnya Anda menghambat perkembangan diri Anda sendiri gitu. Selama tidak menzalimi orang, selama tidak melanggar agama, selama itu tidak melanggar hukum, lakukan aja. Yang penting Anda mewakili pertanyaan Dokter Murni ini untuk kita semua lah ya, seperti itu. Mudah-mudahan Dok, ini sekali lagi jawaban pribadi ya, mudah-mudahan menjawab gitu Dok. Terima kasih Dok. Wah, bagus banget jawabannya Pak Yomil, terima kasih. Karena saya udah mengikuti milenial nih Pak Yomil, jadi bisa closing jarak jauh. Jadi beberapa teman saya itu saya closing jarak jauh. Alhamdulillah closing platinum. Jadi ada calon platinum lagi, mudah-mudahan minggu ini masuk ada 3 dan semuanya calon top. Iya, saya tahu tuh perkembangannya, omsetnya naiknya luar biasa itu. Dokter memang luar biasa kerjanya. Ya pelan-pelan. Iya. Pelan-pelan Pak Yomil kan lagi belajar. Iya. Sama-sama Dok, kita semua lagi belajar. Yang lain ya Dok ya, saya kasih kesempatan yang lain ya Dok. Makasih Dokter pertanyaannya. Pak Effendi, siapa lagi yang nanya Pak? Siapa lagi yang nanya ya? Saya nggak tahu nih. Pak Legend, saya untuk menyamakan visi, untuk sama sukses dan tidak seolah jadi perintah Pak. Yes, siapa itu yang nanya? Pak Agus Ribon, maaf ya, saya dulu Pak Agus Ribon. Assalamualaikum Pak Legend. Untuk menyamakan visi untuk sama-sama sukses dan tidak seolah jadi perintah Pak. Makasih banyak. Maksudnya bagaimana cara menyamakan visi gitu ya Pak Agus Ribon ya? Mudah-mudahan saya nggak salah membaca ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus Ribon untuk menyamakan visi biar nggak seolah jadi perintah. Kalau saya sih nggak tahu ya Bapak Ibu ya, saya mohon maaf ya. Saya juga punya kekurangan. Saya kalau kasih visi itu selalu kasih benefit sih Pak. Selalu menceritakan benefit buat orang itu gitu. Ya, benefitnya apa gitu. Terlepas dari dia mau atau enggak ya urusannya dia gitu kan. Saya sampaikan ini keuntungannya buat kamu gitu. Visinya gini loh, potensi pasarnya besar, kamu bisa, saya sentuh hot buttonnya dia lah gitu ya, hot buttonnya dia, tapi saya tidak memerintahkan biar dia, nah gini Bapak dan Ibu, ini ada bukunya Les Giblin ya, ada bukunya Les Giblin, namanya Skills with People, ini buku lama banget nih saya pernah baca gitu.
Jadi ada cara kita membuat orang lain bekerja untuk kita, gitu ya. Maaf, ini yang lain saya matikan dulu ya. Yang lain saya mute dulu ya, maaf. Karena saya terganggu ini. Oke, di bukunya Les Giblin itu, Skills with People itu, ada cara bagaimana kita bisa membuat orang lain bekerja untuk kita. Ada cara. Cara pertama adalah Bapak dan Ibu, kita memelas-melas, minta-minta sama dia, sampai nangis-nangis, meraung-raung. Ayo dong, jalanin dong, ayo dong, gitu kita memelas-melas lagi. Tapi itu tidak dianjurkan oleh Les Giblin. Ada cara kedua untuk kita bisa membuat orang lain mau bekerja untuk kita adalah dengan cara kita nodongin pisau atau nodongin pistol ke dia. Kamu jalanin nggak? Kita berikan ancaman-ancaman. Itu cara kedua, ya. Itu juga nggak dianjurkan oleh Les Giblin, dua cara itu. Yang Les Giblin anjurkan adalah cara yang ketiga, Bapak dan Ibu, yaitu dengan cara memberikan dia gambaran bahwa ini menguntungkan loh buat kamu. Jadi lebih memotivasi dia, ya, bukan memanipulasi, gitu. Ya, kalau cara 1 dan 2 itu memanipulasi dia. Nah, motivasi itu tidak begitu, gitu. Motivasi bukan manipulasi. Jadi kita bisa menceritakan benefitnya buat orang tersebut, akhirnya orang tersebut mau jalan, gitu. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Pak Agus Ribuan ya. Mohon maaf kalau belum, gitu ya. Oke. Saya lihat pertanyaan berikutnya ya. Pak Prayoga, oke. Kenapa FHI namanya pakai Indonesia? Iya, Pak Prayoga, karena perusahaannya di Indonesia, makanya pakai Indonesia. Kalau di Amerika namanya FHP, ya, Forever Healthy Product gitu. Oke. Saya rasa itu kenapa pabriknya di Swiss ya, karena memang Barry Callebaut kantor pusatnya di Swiss, tapi Barry Callebaut punya pabrik juga di Amerika dan kita bekerja sama dengan Barry Callebaut, gitu ya, seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dwi Ayu ya. Perkenalkan, saya Dini Ayu, apoteker Cilacap. Saya mau bertanya, saya baru bergabung dengan FHI dan masih ingin terus belajar. Bagaimana cara mengembangkan network karena kelemahan saya selama ini adalah merekrut. Oke. Nah, ini pertanyaan ini suaranya siapa ya? Oke, pertanyaan ini kayaknya kalau saya mesti jawab panjang sekali ini Bu Dini, bukannya saya tidak mau jawab ya. Tapi gini Bu, menariknya di zaman digital ini nggak ada batasan geografis. Nggak ada batasan geografis ya. Kalau orang-orang online tuh menariknya dia tidak punya batasan geografis dan tidak punya batasan waktu. Ibu bisa belajar kapanpun, dimanapun, dengan cara online. Ya, kebetulan sekali di Forever Healthy Indonesia ini kita sudah punya materi-materi yang ada di YouTube, gitu ya. Ini semua materi ini ditaruh di YouTube. Ibu bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Semuanya, termasuk yang Ibu tanyakan bagaimana caranya merekrut, itu semua ada semua. Itu yang dulu sebelum zaman digital, itu yang dulu saya alami kendalanya gitu. Kalau saya mau men-training grup saya di luar kota misalnya gitu ya, di kota-kota lain agak sulit saya, kecuali saya terbang ke sana. Tapi kalau di sini sekarang saya bisa ketemu sama ibu-ibu, bapak-bapak semua di lain kota hanya dengan melalui Zoom gitu ya. Jadi anjuran saya kalau ibu punya kelemahan karena ibu masih orang baru, nah kabar baiknya semua materinya sudah disiapkan oleh perusahaan dan ditaruh di YouTube. Ibu bisa pelajari semua video yang kami lakukan di YouTube. Jadi ya, saya jawab pertanyaan berikutnya dari Pak Yohanes. Malam Pak Yomil, saya baru bisa melakukan 1, cari banyak teman di medsos. Oke, 2, buat buku catatan calon member. 3, mencoba belajar mengajar downline. Mohon masukan apa lagi yang harus saya lakukan, Pak? Oke. Sebenarnya gini, Pak Yohanes, ilmu yang paling dasar banget, ya, yang diperlukan oleh member-member baru, itu cuma beberapa kok, nggak terlalu banyak. Yang pertama adalah ilmu membuat janji bertemu. Ya, membuat janji bertemu itu sangat penting. Tapi kabar baiknya membuat janji bertemu itu ilmunya nggak banyak. Ilmunya nggak banyak. Nanti kapan-kapan kita buat materi videonya untuk membuat janji bertemu yang offline maupun yang online. Nanti ada materi khusus begitu. Memang sampai dengan hari ini belum kita keluarkan. Ya. Mungkin pembicaranya orang lain. Tapi ilmunya nggak banyak. Itu nomor 1. Yang kedua yang harus dihadapi oleh member baru adalah, yang harus dikuasai oleh member baru adalah ilmu impian. Itu juga penting ya, ilmu impian.
Anda harus mengerti impian Anda, Bapak dan Ibu, apa sih yang Anda ingin raih, visinya apa ke depan, apa yang Anda harapkan itu Anda harus tahu. Itu yang pertama justru. Yang kedua adalah ilmu membuat janji ketemu. Yang ketiga adalah ilmu menghadapi kendala. Ya, ilmu menghadapi kendala. Karena Anda akan ketemu nanti pertanyaan-pertanyaan aneh-aneh dari prospek Anda dan Anda harus bisa sudah menjawabnya gitu. Ya, itu ada ilmunya. Ya, dan itu juga nggak banyak kok. Pertanyaan-pertanyaan prospek itu nggak ada yang lebih dari 20 pertanyaan nggak. Bahkan kalau nggak salah ya, kalau saya masih ingat itu cuma 17 pertanyaan gitu. Cuma 17 pertanyaan kok. Dan Anda bisa jawabnya semua. Kita kasih jawabannya. Ya, saking hafalnya tuh, kalau Anda sudah hafal ya Pak Yohanes, itu Anda tahu, oh ini pertanyaan nomor 13, jawabnya gini. Ini pertanyaan nomor 10, jawabnya gini. Ini pertanyaan nomor 7 nih, jawabnya gini. Gitu. Anda sudah tahu kok. Nggak akan lebih dari 17 pertanyaan. Ya, Anda bisa jawab semuanya Bapak dan Ibu. Ya, kata-kata ampuhnya itu justru itu gitu ya. Nanti ada materi khusus. Itu ilmu yang ketiga. Ilmu yang keempat yang harus dikuasai oleh member baru itu ilmu promosi Bapak dan Ibu. Nah, 4 ilmu itu tuh ilmu dasar banget yang Bapak dan Ibu harus kuasain. Promosi dan edifikasi yang terakhir. Jadi saya ulangi ya, impian, buat janji bertemu, menghadapi kendala, sama promosi. Ya. Dan itu ilmunya nggak banyak kok, nggak banyak. Sama sekali nggak banyak. Ya, Anda tinggal dengarkan kaset-kasetnya, nanti video-videonya, pelajari, dan praktekkan. Gitu. Praktekkan. Salah, bagus. Semakin sering salah, semakin bagus. Dan Bapak dan Ibu belajar dari kesalahan tersebut. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Pak Yohanes. Terus Pak Budi. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Budi. Pak Umar, kok saya nggak bisa hidupkan video? Oh ya, nggak tahu Pak. Saya bisa. Ibu Dini, oke Pak Yomil, terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Pak, siapa nih? Pak Effendi atau? Sudah bisa sekarang Pak saya. Ya, silakan Pak, saya kembalikan. Ya, terima kasih banyak Pak Yomil. Luar biasa sekali penjelasan dari Pak Yomil. Sekarang sudah jam 21:06. Wah, masih ada pertanyaan tambahan nih. Assalamualaikum Pak Jaumil dari Pak Budi Santoso. Apakah kedepannya tidak ada ID card sebagai tanda kita sebagai member FHI? Demikian Pak Jaumil pertanyaan dari Pak Budi Santoso. Ya, Pak Budi, terima kasih pertanyaannya. Pak Umar, saya mute ya, maaf. Tadi saya terganggu dengan mic-nya Bapak. Gini Pak Budi, pertanyaannya bagus, tapi saya harus jawab apa adanya. Dari semenjak 10 tahun yang lalu, itu perusahaan-perusahaan MLM yang ada di Indonesia atau yang ada di dunia itu tidak pernah lagi memberikan ID card. Karena memang zamannya sudah zaman online gitu. Dan bahkan tidak pernah lagi yang nongol itu nama, yang nongol itu biasanya username, sama seperti kita punya email gitu. Ya, zamannya sudah berubah gitu. Semenjak dari 10 tahun yang lalu. Jauh lebih penting punya email daripada punya handphone. Ya. Kenapa? Karena semua berita masuknya melalui email, bukan melalui handphone. Saya nggak ada tuh teman-teman yang nanya, mana ID card kamu? Nggak, saya cuma bukain aja nih website saya nih. Dari website aja kelihatan bahwa itu akun saya gitu. Gitu Pak. Malah pengalamannya kalau pakai ID card malah nggak keren lagi gitu. Ya, kalau sekarang udah nggak keren lagi pakai ID card. Kalau dulu mungkin ya sebelum 10 tahun yang lalu, saya pernah ketemu nih cerita sedikit. 15 tahun yang lalu gitu, ada teman ketemu, dikasih lihat isi dompetnya ada 10 ID card MLM gitu. Ih, gila, join MLM 10 sampai 10 gitu. Dan dia bangga menceritakan itu. Kalau saya malah geli aja gitu. Kok lucu banget nih orang membanggakan aja di 10 MLM berbarengan gitu. Gimana cari duitnya ya gitu kalau kebanyakan gitu. Kalau 1-2 oke lah gitu. 3 masih oke lah gitu. Tapi kalau sampai lebih dari 3 lucu aja buat saya gitu. Gitu Pak. Jadi zaman udah berubah. Kita udah nggak persiapkan ID card lagi. Pakai website aja Pak cukup. Gitu ya Pak. Terima kasih Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Budi Santosa. Berikutnya dari Pak Johannes. Terima kasih Pak Jaumil. Berikutnya lagi dari Pak Joko Karyono. Mohon izin tanya, calon prospek biasanya alergi dengan MLM. Bagaimana cara memberi penjelasan dengan bahasa pemahaman calon prospek, bukan bahasa kita yang sudah member? Ini pertanyaan bagus dari Pak Joko di Pacitan ya, Pak Joko ya? Nggak salah. Pak Joko bagus banget. Saya tahu Bapak masih baru di bisnis ini.
ini gini Pak, sebelum saya masuk ke teknisnya sedikit, nanti saya kasih tips sedikit untuk menjawab orang-orang seperti itu. Tapi saya mau cerita dulu di depan yang jauh lebih penting daripada tipsnya Pak. Yaitu apa? Bisnis ini Pak dibangun dari teman ke teman, dari sahabat ke sahabat, dari sahabat ke sahabat. Ya, bukan teman biasa, sahabat Pak. Nah biasanya kalau sahabat itu, gitu, dia tingkat toleransinya tinggi, gitu ya. Makanya kita perlu berteman yang erat, gitu. Jangan cuma sekedar kenal, gitu. Karena kalau sekedar kenal itu kita mau ngomong apapun dia nggak percaya. Tapi kalau sahabat, gitu ya, kita mau ngomong apapun, dia percaya aja. Gitu. Bahkan saking percayanya bisa jadi Pak Joko belum sempat ngomong dia udah bilang udah gue join deh, saya join deh. Itu yang harus kita pahami dulu, gitu ya. Filosofi ini tinggi banget, gitu. Jadi kita bangunnya dari orang yang sangat dekat sama kita, gitu, yang sangat percaya sama kita, ya, yang believe sama kita, yang like sama kita, yang trust sama kita, gitu Pak. Tapi kalaupun nanti orang yang dekat tadi itu mempertanyakan MLM, kalau saya sih jawabannya cuma satu, aman ya. Yang saya juga belajar dari mentor-mentor saya ya, bukan saya pelajari sendiri. Saya cuma bilang gini aja, bro, seandainya ini MLM, so what? Seandainya ini MLM, terus kenapa? Yang penting apa yang saya sampaikan ini, lu lihat nggak bisa menghasilkan uang dengan cara yang berkah, bantu orang banyak, lu bisa lihat nggak potensinya. Jangan pikirkan MLM-nya dulu, lihat dulu peluangnya. Saya kasih contoh ya Pak, Bapak punya daftar nama 100 orang nih, ya 100 orang di HP Bapak misalnya. Terus Bapak kira-kira mau nawarin di MLM, kalau bahasanya bahasa MLM, kira-kira berapa banyak yang mau join MLM Pak? Paling 1-2, nggak banyak, tapi kalau bahasanya Bapak rubah gitu ya, dari 100 orang itu, kalau Bapak taruhkan mereka punya penghasilan tambahan, nggak usah gede-gede lah, tambahan 10-20 juta sebulan aja, kira-kira dari 100 orang itu berapa banyak yang mau Pak? Dan saya yakin nggak cuma 1-2, bisa jadi 100-100-nya pengen punya penghasilan tambahan 10-20 juta sebulan. Nah, tinggal bahasanya dibalik Pak. Tapi sebelum bahasanya dibalik, mindset-nya dulu dibalik. Saya dari awal mindset saya balik, saya tidak menawarkan mereka MLM. Saya menawarkan mereka financial freedom. Berapa? Ya nggak tahu, tergantung masing-masing orang. Ada orang yang financial freedom-nya di angka 100 juta. Ada orang yang financial freedom-nya di angka 5 juta. Whatever it is, apapun itu, saya bisa bantu kamu mencapainya. 5 juta, oke, sini saya bantu. Financial freedom kamu di 5 juta per bulan. Iya. Financial freedom yang lain di angka 100 juta, sini saya bantu. Ini ada peluangnya loh. Jangan lihat MLM-nya gitu. Gitu ya Pak. Gitu Pak. Dan masih ada tips yang lain, Bapak tinggal tonton di YouTube di Forever Healthy. Saya juga sudah pernah ngomong di salah satu video bagaimana caranya Bapak ngecat tembok gitu. Tapi nanti tonton videonya ya Pak Joko ya. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak Joko. Sama-sama Pak Joko. Berikutnya dari Pak Agus Reborn. Semoga kedepannya FAI sudah ada web verifikasinya buat membernya. Effendi jawab Pak. Ya, insya Allah kita akan lakukan seperti itu. Ya, sekarang kita masih mencari programmer yang akan membuatnya. Tapi sepertinya sudah dapat nih dari Pak Ferdi sudah dapat orangnya. Mudah-mudahan segera dikerjakan oleh yang bersangkutan. Terima kasih Pak Yomil, kata Pak Agus Reborn. Baik, Bapak Ibu semua, sekarang sudah jam 21:13. Berarti kita sudah lewat 13 menit dari rencana 1 jam. Ini karena antusias Bapak Ibu semua yang sangat luar biasa sekali, menanyakan pertanyaan yang banyak. Ya, bagaimana Pak Yomil? Kita sudahi sekarang? Ya Pak, sudahi Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Yomil. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat ilmunya dari Pak Yomil untuk perkembangan bisnis Anda. Dan Bapak Ibu semua menjadi orang yang punya tanggung jawab tinggi terhadap bisnis yang Anda miliki. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yomil. Baru. Terima kasih Pak Effendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jomil. Sama-sama Pak Eko.